yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh kumpulin kami di tempat ini. Walaupun secara online Tuhan, tapi biarlah jiwa kami tetap rindu untuk mencari Engkau ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk persekutuan hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Petrus Tuhan. Tuhan yang berkati mulut bibirnya ya Bapa, biar apa yang dia sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati malam hari ini, persekutuan kami bersama-sama Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah Compassion, Mission in New Normal. Kita akan belajar tentang bermisi di masa seperti ini, di masa new normal ini, yang lebih digital banget ya masa-masa sekarang ini. Apalagi semuanya tuh kita lebih banyak aksesnya lewat internet. Karena kan masih dalam masa-masa untuk tidak boleh terlalu sering berkumpul. Nah, kira-kira apakah kita bisa bermisi di masa-masa seperti ini? Dan kira-kira apa ya tantangannya? Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama Pak Petrus. Nah, aku akan memperkenalkan pembicara kita hari ini secara singkat aja ya. Pak Petrus itu adalah lulusan dari Trinity College Singapura, dan sekarang dia sebagai pendeta gembala di Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Beliau ini udah lumayan sering waktu di Solo itu mengisi di pemuda dan remaja kita. Jadi harusnya sih beberapa orang yang lama-lama, khususnya anak-anak pemuda, itu udah nggak terlalu asing lagi ya sama beliau. Nah, waktu selanjutnya saya langsung berikan ke Pak Petrus. Loh, ini langsung ya? Iya, Pak. Oh, Langsung aja. saya pikir kayak persekutuan, nyanyi-nyanyi, ada kesaksian, terus minum teh bareng, makan-makan dulu gitu. Udah minum teh masing-masing tadi, Oh, Pak, di rumah. udah, rotinya virtual gitu ya. Iya, rotinya virtual. Baik teman-teman, selamat sore. Benar tadi dikatakan bahwa mungkin beberapa rekan yang dulu-dulu ya pernah melihat saya atau sering berjumpa ketika saya melayani di komisi remaja, di pemuda maupun juga di beberapa kesempatan pelayanan di Joydan gitu ya. Dalam 4-5 tahun terakhir saya berada di Singapura. Jadi begini, kemarin waktu Chelsea menghubungi saya WhatsApp gitu ya, jadi ada deskripsi tujuannya, saya baca oke, dapat gambaran. Tapi memang saya sedikit terpengaruh dengan temanya, agak miss ya, maksudnya ada satu tema. Kemudian tadi siang saya baru terima surat dari GKI Coyudan ya, majelis atau dari kantor ya. Judul temanya kok agak beda begitu. Jadi saya pikir ini mau pendengarannya kemana gitu. Tapi saya pikir oke lah. Jadi ada beberapa hal yang nanti mungkin kita bisa diskusi bersama-sama atau rekan-rekan bisa interaktif, bisa mungkin menyampaikan respon atau mungkin berupa pertanyaan dari apa yang saya bagikan di awal-awal ya. Baik, cek dulu apakah suara saya cukup bisa didengarkan dengan baik oleh teman-teman. Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Baik. Terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah keterbatasan pertemuan secara fisik, justru kami melihat bagaimana Tuhan memakai teknologi supaya kami tetap bisa bersekutu, belajar bersama, berdiskusi, melakukan banyak hal melalui apa yang dulu kami abaikan, yaitu teknologi. Terima kasih karena teknologi adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan berkenan memakainya. Bukan saja sebagai alat komunikasi, namun juga alat pertumbuhan, bahkan alat penjangkauan. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh di dalam tangan Tuhan, pertemuan kami melalui teknologi ini menolong kami untuk kami bisa memikirkan terus hati Tuhan, pelayanan yang bisa kami lakukan di dunia ini. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu supaya Engkau memberkati akal budi kami dimampukan untuk memikirkan, untuk memahami setiap kebenaran. Namun juga berkati alat-alat kami,
supaya sungguh tidak ada gangguan dan menjadi alat pertumbuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman, pemikirannya adalah bagaimana kita berespon di tengah-tengah situasi sulit. Situasi yang kita kenal dengan kasus pandemi ini, ada lockdown di mana-mana, orang tidak lagi leluasa bisa berjumpa secara fisik, persekutuan pertemuan fisik juga dibatasi ya. Sampai sekarang di gereja kami mulai Maret awal itu juga sudah tidak ada persekutuan atau pertemuan secara fisik. Jadi kami memakai platform online ya. Sebetulnya dalam minggu-minggu ini sudah diperbolehkan bertemu 50 orang ya kalau mau bergereja. Cuma tidak boleh menyanyi. Nah, bayangin kalau ke gereja nggak boleh nyanyi, pakai masker, terus datang cuma dengar khotbah pulang gitu ya. Ya mendingan di rumah ya. 50 orang juga bingung, jemaat 50 itu siapa yang boleh hadir? Apakah cepet-cepetan daftar ya? Nanti yang tidak kebagian gimana, ditolak. Toh juga masih harus rekaman. Jadi daripada ribet, maka kita putuskan juga belum ada persekutuan fisik. Baik. Nah, jadi dalam situasi semacam itu kita berpikir bagaimana kita melakukan pelayanan baik ke dalam sebetulnya maupun juga keluar ya. Saya akan share screen saya. Oke. Bisa kelihatan ya screen saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kita akan bicara tentang compassion, ya, mission in the new normal, ya. Saya mulai dengan sebuah cerita atau pengandaian, ya. Tadi kalau ada yang pengen banget main game, mungkin gamenya dimulai dengan inilah, ya. Jadi misalnya begini, kalian naik kapal pesiar dengan keluarga, tiba-tiba kapalnya unfortunately, sayangnya itu kemudian karam, gitu ya. Dan kalian terapung-apung dengan perahu yang sangat kecil. Perahu itu hanya bisa memuat 3 orang. Sedangkan yang mau masuk perahu adalah kalian 1 ya. Kemudian ada adik 1, ada kakak 1, ada ibu 1 ya. Ibunya sudah berusia tua, sudah 80 tahun ya. Nah, jadi harus ada 1 yang di kick out, harus dikeluarkan dari perahu. Kalau enggak, tenggelam semuanya. Jadi ada 4 orang, padahal hanya bisa muat 3. Ada kita sendiri, kemudian ada kakak, ada adik, ada mama. Ya, mama yang sudah cukup tua gitu. Nah, saya tanya ini, kalau kalian harus bertahan, siapa yang kalian minta untuk maaf dengan hormat ya? Silahkan keluar dari perahu ya, artinya dijoroke gitu ya, didorong keluar, dikorbankan. Oke, ada yang mau kasih pendapat, ada yang mau kasih usulan, atau seandainya saya ada di sana, siapa yang kita minta dengan hormat untuk keluar? Ada yang mau kasih pendapat? Nggak ada? Atau baru berpikir? Berat, Pak. Berat ya? Bingung. Atau yang berat yang dikeluarin? Waduh. Jadi harus ditimbang-timbang. Gimana? Ada pendapat? Adiknya aja. Adiknya saja. Apa pertimbangannya? Kenapa adik? Soalnya nggak punya adik. Oh, nggak punya adik, enggak. Ini seandainya gitu ya. Oke, kalau gitu kakak 1, pacar 1, satunya mama. Ayo. Pacar aja nggak punya soalnya. Pacar. Karena kalau pacar masih bisa cari lagi ya. Kalau mama kan cuma satu-satunya mama gitu ya. Oke, seandainya ada yang mengatakan ya kakak atau adik atau mamanya, kan mama sudah tua kan ya, jadi katakanlah dalam kondisi hitungan normal kan mama paling ya di dunia berapa tahun, 80 tahun ya, mungkin 2-3 tahun lagi, sedangkan kakak atau adik masih punya masa depan yang panjang ya. Memang pertanyaannya apakah mama atau kakak atau adik, atau kenapa tidak kita sendiri ya. Ya udah saya yang nyemplung ya gitu ya. Tamat ya.
Nah, kalau misalnya contoh mama yang kita minta dikorbankan, kan terapung-apung beberapa hari kelaparan dan sebagainya, ya. Maka kemudian, wah, saya pernah mendengar sebuah cerita yang agak barbar gitu ya, terpaksa harus ada satu orang yang disembelih untuk dimakan. Nah, urutannya siapa? Ya. Dan seterusnya. Ini adalah sebuah cerita, rekaan, tapi memang dalam kondisi sulit, naluri bertahan hidup, itu membuat orang berpikir, ya, kalau begitu untuk bertahan hidup, siapa yang harus dikorbankan? Tentu biasanya orang tidak akan mulai berpikir dari mengorbankan diri sendiri. Kenapa nggak kepikiran, ya sudah saya, ya biar mama, kakak, adik yang hidup. Ya, selalu berpikir, siapa ya selain saya? Ya, nah jadi naluri mengatakan saya yang terpenting, saya yang harus hidup, itu menjadi naluri yang seringkali orang katakan naluri bertahan. Termasuk dalam situasi kondisi pandemi semacam ini, kondisi di mana orang susah, di mana orang menghadapi kesulitan-kesulitannya kompleks sekali ya, bukan cuma kesehatan, tapi juga ekonomi, kemudian keluarga, dan seterusnya. Nah, naluri untuk bertahan itu termasuk naluri juga untuk menyingkirkan orang lain. Ya. Nah, seringkali kita berkata bahwa untuk bertahan di masa sulit itu sudah setengah mati loh. Ya. Di Singapura juga jemaat yang sekarang sedang saya layani ada beberapa yang mengalami kesulitan. Jadi ada 1-2 teman pilot yang kemudian mereka dikeluarkan karena perusahaannya tidak lagi bisa bertahan. Salah satu perusahaan yang terkena dampak pandeminya ini adalah penerbangan. Jadi berapa pilot saja yang kemudian dirumahkan, pramugari dan sebagainya. Jadi kena beberapa pengurangan gaji. Jadi oke, masih dipekerjakan, cuma gajinya dipotong 70%, hanya terima 30% dan seterusnya ya. Jadi pada waktu kita berkata, yuk bermisi, yuk bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana kita punya manfaat bagi orang lain. Orang mengatakan bertahan sendiri saja sulit. Ya, bagaimana bisa menolong orang lain? Ya, saya bisa survive saja sulit. Itu yang seringkali menjadi alasan mengapa kita udahlah nggak usah berpikir bagaimana menjadi pribadi, menjadi gereja, menjadi komunitas yang menolong orang lain atau kemudian melakukan perkara-perkara untuk hal-hal di luar diri sendiri. Ya, beberapa binatang dengan jelas punya naluri atau insting. Saya hanya bisa bertahan hidup itu kalau saya membunuh. Ya. Seringkali kalau kita nonton Geography Channel atau apa ya, film-film yang diputar di TV itu ya, seringkali melihat ada harimau atau ada singa yang mengejar rusa gitu ya, dikejar atau ngejar kerbau kemudian diterkam dan dimakan. Seringkali kalau nonton itu saya aduh deg-degan dan berharap supaya rusanya itu selamat, bisa terhindar dan sebagainya. Cuma saya berpikir kalau rusa itu bisa selamat, bisa terhindar, lah kasihan singanya, dia makan apa? Ya, singa akan mati kalau tidak mendapatkan mangsanya. Ya, jadi ada yang memang membunuh itu untuk dapat bertahan hidup. Nah, jangan-jangan ini menjadi naluri yang kita kembangkan juga. Saya untuk bertahan hidup, maka mau tidak mau ada yang harus saya korbankan. Ya. Dan itu terjadi di semua aspek kehidupan dan di semua tempat. Ya, dalam hidup ini ada banyak untuk mencari uang, untuk bisa bertahan tidak dikeluarkan dari kantor, bagaimana saya bisa tetap eksis di sebuah komunitas, di masyarakat. Istilah itu sikut-sikutan. Bagaimana saya bisa survive, saya bisa bertahan walaupun orang lain harus dikorbankan. Ya, itu bisa di rumah, bisa di lingkungan, di teman-teman, di pekerjaan, bahkan mungkin juga di gereja. Memang saya belum mendengar ya, dalam situasi semacam ini ada pendeta yang kemudian dirumahkan ya atau diputus hubungan pelayanannya atau dipecat istilah gitu ya. Jadi kalau ada di gereja ada 5 pendeta ya udah 2 dikeluarin, 3 ditahan begitu ya. Apakah kemudian juga hamba Tuhannya tuh saling sikut-sikutan siapa yang dikeluarin begitu. Tapi bisa saja naluri bertahan ini membuat kita kemudian jadi sinis atau jadi lebih mudah untuk mengorbankan orang lain. Nah, jadi kalau kita berkata bermisi, ya, menjangkau sesama, bermisi bagaimana menjadi orang pemberita kabar baik, bagaimana kita membuat
Kabar baik itu diperkenalkan kepada semakin banyak orang ya di segala suku bangsa. Apakah masih mungkin dalam kondisi-kondisi sulit semacam ini? Bagaimana kita pribadi maupun komunitas, gereja GKI Coldar atau pemudanya, remaja, menjadi komunitas atau kumpulan orang-orang yang menjangkau sesamanya dalam kondisi-kondisi yang kita sebut sulit ini. Ya. Nah, John Stott berkata bahwa kalau kita bilang misi, apa itu misi? Apa itu mission? Ya, misi itu berawal dari hati Tuhan. Dan kemudian hati Tuhan itu diceritakan, dikomunikasikan kepada kita. Dan kemudian kita adopsi sebagai hati kita. Jadi bermisi itu sebetulnya kita mencoba menangkap apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang ada dalam hati Tuhan, apa yang debar jantung hati Allah, the heartbeat of God. Itu apa ya? Kemudian kita mencoba mengadopsi. Saya ingin debaran jantung hati saya itu sama dengan debaran jantung hati Allah. Jadi misi itu bukan mengerjakan pekerjaan kita, bukan mengerjakan keinginan atau hobi sebuah gereja. Misi itu adalah melakukan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Ya. Nah, John Piper mengatakan demikian. Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Misi itu tidak boleh merupakan tujuan akhir, merupakan goal akhir dari gereja atau persekutuan. Jadi kita tidak boleh begini, oh kita bermisi, kenapa? Ya misi itu penting. Kenapa bermisi? Ya bermisi memang untuk bermisi. Misi itu bukan tujuan. Ya, bukan keinginan akhir. Keinginan akhir itu adalah penyembahan. Artinya apa? Kita merindukan, dan ini kerinduan Allah, ini isi hati Allah, supaya setiap orang, setiap suku bangsa, kaum dan bahasa itu mengenal Allah, mengenal siapa Allah yang benar, dan mereka menyembah Dia. Ya, jadi kerinduan Allah itu supaya segala suku bangsa, setiap orang di muka bumi ini mengenal Allah yang benar, dan mereka menyembah Dia. Worship. Nah, jadi misi itu ada karena worship itu belum terjadi. Belum semua orang di segala tempat dan segala suku dan kaum dan bahasa itu menyembah Dia. Masih ada orang, masih ada kelompok orang, masih ada bangsa, masih ada suku yang belum menyembah Allah yang benar itu. Nah, karena itu maka mission exist. Karena itu misi ada. Ya, orang mendoakan satu kelompok tertentu, suku tertentu, mengirim orang, kita melakukan aksi-aksi sosial, kita menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena mereka belum menyembah Allah yang benar itu. Ya, jadi mission exist, mission ada karena ibadah atau penyembahan itu belum ada, belum semuanya menyembah Dia. Ya, artinya begini. Kalau semua orang di muka bumi ini sudah mengenal Allah yang benar dan menyembah Dia, mission habis. Mission selesai. Kita tidak perlu lagi bermisi. Kalau apa? Kalau semua orang sudah menyembah Dia. Ya. Atau semua orang belum menyembah Allah, namun Allah mengatakan enough. Allah mengatakan cukup. Allah mengatakan selesai waktunya. Ya, jadi sudah hari Tuhan Yesus sudah hadir, walaupun belum semua orang menyembah Dia, Allah katakan selesai. Ya, jadi ada dua hal yang bisa menghentikan misi. Satu, semua orang terjangkau. Ya, jadi sampai ke ujung bumi, itu semua sudah mengenal Tuhan. Semua suku bangsa. Karena itu, mengapa dalam Matius 28 dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa. Kalau segala bangsa sudah menyembah Allah, selesai. Misi bisa selesai. Atau Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau sampai ujung-ujung bumi sudah menyembah Allah, misi selesai. Jadi yang bisa menghentikan misi, satu, semua orang sudah menyembah Allah. Kedua, waktu. Ya, jadi kalau waktunya sudah selesai, misi bisa berhenti. Ya, jadi itu yang kita pikirkan. Nah, kalau kita tadi bicara misi Allah adalah misi kita, mari kita melihat apa yang ada dalam hati Allah sewaktu Dia berada di bumi ini. Sewaktu Dia ada di dunia ini, apa yang terjadi? Dikatakan demikian, Matius 9 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan, ya. Waktu Yesus melihat orang banyak, dia pergi ke kota dan di desa. Misi itu tidak hanya dan tidak harus ke tempat-tempat terpencil di desa-desa. Ya, memang di sana banyak orang belum kenal Tuhan. Tapi sekarang juga di kota urban ministry, di kota-kota itu banyak orang juga tidak peduli akan Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dulu kalau kita berkata misi, ya harus ke pedalaman Papua atau pedalaman Afrika, boleh. Tapi sekarang juga misi kemana? Ke Belanda, ya, ke Jerman, kemana? Ke katakanlah tempat-tempat Eropa yang kota-kota besar, di mana orang sudah tidak peduli lagi dengan agama, ke kota dan desa. Apa yang Yesus lakukan? Ya, pertama waktu dia melihat orang banyak dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hatinya tergerak, kasihan sekali orang-orang ini. Kenapa kasihan? Mereka itu lelah dan terlantar dalam pandangan Tuhan Yesus. Mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tidak ada yang menuntun hidup mereka, tidak ada yang mengawasi hidup mereka, tidak ada yang mengatur hidup mereka. Orang-orang tanpa gembala dalam hidupnya. Orang-orang yang semaunya sendiri. Orang-orang yang memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pandang baik. Itu domba tanpa gembala. Itu domba-domba yang sebetulnya tersesat. Ya, nah karena itu dikatakan apa yang Yesus lakukan. Dia mengajar. Ya, jadi ini ada teaching. Dia memberitakan Injil, ada preaching, dan dia melenyapkan segala penyakit, ada healing. Jadi ada teaching, ada preaching, ada healing, ada pengajaran, ada pemberitaan Injil agar orang mengenal Allah, orang-orang bertobat. Tapi juga kemudian ada pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh orang. Pelayanan-pelayanan yang mereka butuhkan. Yang sakit ya disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Ya, kita kenal dengan istilah pelayanan-pelayanan sosial, tapi juga pelayanan-pelayanan yang kerohanian. Jadi ada spiritualitas, tapi juga ada pelayanan sosial. Mengajar di rumah ibadat. Jadi ke dalam juga. Ya, Yesus bukan ketika dia penginjilan misi begitu, dia melupakan orang-orang di dalam. Tidak, dia juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Kata belas kasihan atau compassion, ya, itu diambil dari kata-kata Latin pati dan kam, ya, yang jika digabungkan berarti menderita bersama, ya. Jadi empati, ya, empati. Kam itu dan, kam itu bersama-sama, kam itu gabungan, ya. Jadi menderita bersama. Jadi compassion itu mendorong kita pergi kepada yang terluka dan menderita. Berbagi dalam ketakutan, kebingungan, kehancuran, dan kepedihan. Belas kasihan menantang kita untuk berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, menjadi lemah dengan mereka yang lemah. Belas kasihan berarti menyelami secara penuh kondisi manusia. Jadi compassion, belas kasihan, berbelas kasih, itu memang sungguh-sungguh mencoba merasakan. Tentu kadang-kadang belas kasihan kita tidak cukup sama dengan orang yang mengalaminya. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan seseorang keluarga yang suaminya kehilangan pekerjaannya. Jadi dipecat lah gitu ya. Kemudian mereka cerita, terlihat rasa kemarahan, kekecewaan, kebingungan, malu juga begitu ya. Saya mencoba untuk merasakan yang mereka rasakan. Tapi tentu saya tidak bisa persis merasakan apa yang mereka rasakan. Lah saya tidak kehilangan pekerjaan kok ya. Saya tidak setakut dan tidak sebingung mereka. Tapi mencoba, ya. Jadi itu menantang kita untuk menangis dengan mereka. Ya, itu yang Yesus lakukan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak itu move sampai dia rasanya juga ikut menangisi. Padahal Yesus tentu tidak terlantar, tapi dia mencoba untuk sama dengan mereka. Ya, jadi kalau kita belajar dulu waktu bersaksi ya atau bermisi itu memang ada dua sisi, yaitu melalui kehidupan dan melalui perkataan. Yesus melakukan kedua-duanya. Dia mengajar
Dia berkhotbah, teaching, dan preaching. Dia memakai perkataan-perkataan untuk membuat orang mengenal kerajaan Allah. Untuk membuat orang terhibur, untuk membuat orang terangkat. Tapi juga ada kehidupannya. Dia menjadi satu dengan mereka, dia tinggal bersama mereka, dia menyembuhkan mereka. Jadi ini kalau kita bicara mengenai misi orang percaya, kesaksian hidup orang percaya, pribadi maupun persekutuan, dua sisi ini harus diperkuat. Ya. Nah, orang Kristen yang tidak mau bersaksi, orang Kristen yang tidak mau bermisi, orang Kristen atau persekutuan atau gereja yang tidak bersedia berbagi dan tidak berpikir akan orang lain, baik itu kebutuhan maupun keselamatan orang lain. Jadi dia tidak berpikir suku bangsa mana yang belum kenal Tuhan, mana yang belum menyembah Tuhan. Pokoknya kita sendirilah. Itu kita sebut orang Kristen yang egois. Apapun akan saya lakukan asal saya bisa bertahan. Jadi, apalagi di masa-masa sulit, pandemi semacam ini. Kalau saya bisa bertahan, saya akan melakukan apapun juga. Sekalipun itu merugikan orang lain, nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa bertahan. Ya, saya tidak mau, atau saya tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang sedang dialami oleh teman-teman di masa sulit. Teman-teman ini bisa teman-teman di persekutuan maupun di luar persekutuan. Tetangga, teman pekerja, di kampung, ya orang-orang sebangsa, setanah air, di dunia ini. Apa sih yang sedang mereka hadapi di masa-masa sulit ini? Ya, saya tidak tahu dan mungkin saya tidak mau tahu. Tapi bagaimana saya survive, bagaimana saya bisa hidup di masa sulit, bagi saya itu menjadi prioritas utama. Ini orang percaya yang egois. Nah, kadang-kadang egoisme itu, sikap bagaimana saya bisa bertahan itu, bagaimana saya bisa survive itu terjadi juga di persekutuan. Ya, saya dengan cepat menyinggung ini karena sebelum saya bicara mengenai bermisi keluar, jangan-jangan egoisme itu dipupuk semenjak di persekutuan. Kalau di persekutuan saja egois, di antara orang percaya egois, bagaimana dia bisa berpikir akan misi keluar? Nah, dikatakan demikian dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5. Saya baca ayat 5 dulu ya. Ayat 5 ini, jadi dia merupakan 1 dan 4 itu sebetulnya penerapan praktis. Ayat 5 itu prinsip sampai ayat yang berikutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mencontoh Yesus. Jadi dia mencontoh Yesus. Ya, hendaklah kamu mencontoh Yesus. Nah, sebelum dikatakan mencontoh Yesus, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya apa? Kamu dalam persekutuan, kamu ketika hidup dalam gereja, kalau kamu ngumpul bareng, ya, ini loh yang harus kamu lakukan. Milikilah pikiran seperti Yesus. Ya, nanti dicontohkan bagaimana Yesus tidak egois, tapi berkorban untuk orang lain. Ayat 4-nya saya naik ya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi dalam persekutuan Kristen, dalam gereja Kristen, bagaimana nanti kita melatih untuk kita melihat kepentingan orang lain, bermisi keluar, mulai dari dalam. Ya, melatih diri untuk tidak egois. Tadi dikatakan ya, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kenapa? Karena di persekutuan, di gereja, ini ada banyak orang yang jangankan bermisi keluar. Nah, di dalam saja, itu tidak bisa memperhatikan orang lain kok. Bermisi, kata kalau saya pakai istilah bermisi ya, melayani orang lain, berguna untuk orang lain. Sebelum kita ngomong suku bangsa, sebelum kita ngomong negara lain, atau suku-suku terasing, coba pikirkan, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, di gereja kita saja. Itu tidak mudah. Ada orang yang hanya memperhatikan, hanya fokus, hanya mencari. Ya. Nah, coba pikirkan, apa kepentingan kita, apa yang kita cari waktu kita ikut persekutuan. Kalau kita bergereja, kita punya persekutuan, apa yang teman-teman cari? Ada yang mungkin berkata, saya tuh ikut persekutuan pemuda atau remaja, karena cari teman dan tambah kenalan. Ya, saya cari teman tambah kenalan. Saya cari kegiatan daripada nganggur di rumah, ya ngapain Sabtu sore ya udah ikut persekutuan lah. Ada kegiatan. Saya cari pengaruh. Ya, bagaimana saya bisa kalau saya mungkin jadi orang yang cukup penting, didengarkan, saya bisa
menyampaikan sesuatu, saya bisa memerintah sesuatu. Ada orang cari perhatian, mungkin di rumah kurang diperhatikan, di sekolah juga diabaikan atau di-ignore, dikesampingkan oleh orang, dia cari perhatian. Ada yang cari penerimaan. Ya, mungkin dia orang yang tidak mudah untuk diterima oleh lingkungannya. Ya. Perhatikan, ada banyak hal yang mungkin kalau kita lihat satu persatu juga tidak salah, nggak apa-apa cari kegiatan. Cuma perhatikan ini kata kuncinya, yaitu mencari. Saya mencari, saya ingin menemukan. Ini fokus saya mencari. Kalau saya mencari berarti focus on me. It's all about me, tentang saya. Maka dia bisa kecewa kalau dia tidak dapat teman, tidak diperhatikan, tidak diterima. Kenapa? Karena itu yang saya cari. Berapa banyak orang sebaliknya datang ke persekutuan, mencari persekutuan bukan untuk mencari, bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberi, untuk menjadi. Saya ingin menjadi teman bagi orang lain. Saya ingin memberi perhatian. Saya ingin memberikan penerimaan. Ya, kalau semua orang mencari bisa kecewa dan kalau kita tidak dapat, dia akan quit, dia akan keluar dari persekutuan. Ya, jadi dia berkata saya yang paling penting. Bagaimana saya bisa dilayani, saya diterima, saya diperhatikan, saya disapa, orang ramah kepada saya. Ya, dia tidak siap untuk melayani, menjadi berkat. Ini orang percaya yang masih di tahap egois. Demikian juga persekutuan atau gereja. Kita bilang bermisi, orang lain, ya negara lain, kota lain, ya kelompok lain, masyarakat lain. Mereka katakan, ngapain kita bantu-bantu mereka? Lah kita saja masih kurang kok. Ngapain kita bantu yatim piatu? Tempat kita yang butuh uang juga masih banyak. Maka akan ada orang-orang diabaikan. Karena apa? Kita dulu. Kita yang paling penting. Kita lebih utama. Dan seterusnya. Ya, perhatikan, boleh kita pasti memperhatikan kepentingan sendiri, tapi jangan hanya. Tapi apa? Kepentingan orang lain juga. Ini dilatih dari mulai kelompok di gereja, di persekutuan, tapi ini bisa diterapkan keluar. Yuk, pemuda, jangan hanya perhatikan kepentinganmu, tapi kepentingan orang lain di luar komisi pemuda. Gereja boleh. Atau gereja, GKI Coidan, jangan hanya mikir GKI Coidan, di luarmu. Jadi mulai memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini melatih mengikis egoisme. Ya. Ibrani 10:24 juga dikatakan, mari kita memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan orang lain, bukan memperhatikan diri sendiri. Mari kita memperhatikan orang lain, supaya kita bisa mendorong mereka, mengasihi mereka, menasihati mereka. Latihan mulai dari kelompok kita yang terdekat. Mari jangan egois, mari mulai melihat sekeliling kita dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Ya, kalau kita lihat teladan jemaat mula-mula, itu ada dua segi. Di dalam, mereka itu menunjukkan pelayanan yang baik. Mereka misi ke dalam, menjadi berkat ke dalam itu luar biasa. Nanti kita juga lihat berkat keluarnya, bermisi keluarnya. Mereka yang percaya tetap menjadi satu, segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama, ada yang menjual harta miliknya, bagi-bagi kepada semua orang. Menjual harta miliknya itu berarti kehilangan. Menjual harta miliknya berarti dia berkurang hartanya. Untuk apa? Untuk orang lain. Kalau dia katakan, yang penting saya cukup, yang penting saya bisa makan, orang lain ya minta mereka bekerja, minta mereka berusaha, minta mereka ya jangan cuma duduk-duduk. Ya salahnya mereka berkekurangan. Tidak. Menjual, berbagi, dan akhirnya dia berkurang demi orang lain. Jadi ini sifat egoisme mulai dikikis. Memperhatikan orang mulai dilatih di kelompoknya. Itu merupakan dasar untuk bermisi. Ya. Kasih dan perhatian kepada orang lain, itu pasti butuh pengorbanan. Waktu yang tersita, perasaan yang tersita, bahkan mungkin harta, tenaga, pikiran. Ya. Kalau kita tidak mau berkorban, jangan bicara mengenai kasih. Kasih selalu ya ada pengorbanan. Kita tidak punya uang, bagaimana perhatian kita, waktu kita, pikiran kita bisa kita bagikan. Kalau kita bicara mengenai bermisi, bagaimana memperhatikan orang-orang di luar gereja. Kalau kita tidak bersedia berkorban, maka tidak mungkin akan ada misi keluar atau mengasihi yang sejati.
Kemudian di Kisah Para Rasul juga dikatakan demikian. Dan mereka, kelompok itu, disukai semua orang. Jadi orang-orang ketika melihat mereka mengatakan, ini kok bagus ya persekutuannya ya. Mereka kompak, mereka saling membantu, tidak sering bertengkar, ya. Mereka saling berbagi, mengasihi, saling melayani, yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya bisa menopang yang miskin. Karena mereka suka, mereka bertanya. Dan kemudian karena mereka bertanya, maka ada kesempatan bagi jemaat itu untuk membagikan berita sukacita. Ada kesempatan bagi mereka untuk menginjili. Ketika orang-orang di luar itu mendengarkan Injil, dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang percaya dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi ada orang-orang mendengar Injil diselamatkan bergabung, mendengarkan Injil diselamatkan bergabung. Jadi ini bermisi yang jelas. Tapi misi itu perhatikan jembatannya karena orang-orang tertarik, orang-orang respect, orang-orang terpukau dengan cara hidup mereka, disukai. Begitu mereka disukai, begitu mereka bermisi, itu mudah sekali. Sudah ada platform, sudah ada jembatannya. Coba bayangkan kalau jemaat mula-mula itu jemaat yang sering bertengkar, bikin ribut, ya dengan kampungnya nggak kompak, ya sombong-sombong, ya orang nggak tertarik. Dan ketika mereka membagikan Injil bermisi, orang mengatakan, kenapa saya harus bergabung dengan kalian? Apa yang menarik dengan kalian? Saya tidak tertarik. Ya, saya tidak ingin menjadi orang Kristen. Kalau orang Kristen seperti kalian, saya nggak tertarik. Ya, tapi ini justru hidup mereka tuh menjadi iklan berjalan. Kok bisa seperti itu ya? Apa yang terjadi? Kok kalian bisa semacam itu? Maka Injil itu mudah sekali dibagikan. Ya, thank you. Jadi mereka menjadi komunitas yang menjadi kesaksian. Komunitas yang bermisi sebetulnya. Kadang-kadang misi itu bisa mudah kalau jembatannya itu kokoh. Termasuk apa? Komunitas yang baik, komunitas yang disukai. Itu jembatan misinya kuat. Ya. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya ya, kita dulu mendengar ada perang antara Muslim dan Kristen di Poso atau di Ambon. Orang Muslim katanya menyembelih, menyerang orang Kristen, disiksa, dan sebaliknya orang Kristen pun mengejar orang-orang Muslim, disembelih dan sebagainya. Coba kalau kemudian setelah itu orang Kristen mencoba bersaksi, mencoba menceritakan Injil kepada teman non-Kristen. Mereka tertarik? Enggak. Karena mereka tahu dan mereka ingat bagaimana orang Kristen pun mengejar-ngejar orang Muslim. Ya, mungkin menyembelih mereka. Mereka tidak tertarik. Ya. Kata Tuhan Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang yang bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seringkali orang berkata perbuatan baik itu tidak perlu ditunjukkan, nggak perlu dipamerkan. Betul, ada perbuatan baik yang tidak perlu dipamerkan. Seperti memberi persembahan, nyumbang, ya kadang-kadang tidak perlu. Tapi ada perbuatan baik yang harus terlihat. Ini jemaat yang baik, jemaat yang sopan, jemaat yang membantu yang lemah dan sebagainya. Tujuannya bukan kita yang dipuji, supaya Bapamu yang di surga itu dimuliakan. Supaya orang kemudian mengenal Allah. Jadi, jembatan misi yang kokoh itu adalah perbuatan baik pribadi maupun komunitas, ya persekutuan atau gereja yang terlihat, bisa dirasakan, bisa dikenali, bisa disebut, dan menjadi kesaksian. Nah, dulu memang untuk terkenal, untuk tahu bahwa GKI Coidan itu baik loh, ya nyumbang ini loh, GKI Coidan itu peduli loh dengan orang-orang di sekelilingnya loh. Kami kasih sembako loh. Dulu itu agak susah, harus kita omong-omong kesana kemari atau dulu panggil wartawan. Sekarang dalam situasi di mana sosial media itu begitu marak, ya orang bisa foto langsung diupload, orang bisa Facebook, bisa Instagram, ya bisa platform yang apapun juga ya. Vlog dan seterusnya. Maka sebetulnya tanpa bermaksud untuk pamer, kita bisa membangun jembatan untuk memberitahukan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan seterusnya. Tentu ada yang bisa salah paham. Ini kok berbuat baik, kok ya difoto, dipamer-pamerkan.
Tapi kalau saya melihat kata-kata Tuhan Yesus, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Ya, dulu tuh begini, seringkali ada orang berbuat baik, orang nggak tahu. Karena nggak tahu, tidak respect. Karena tidak respect, tidak tertarik untuk melihat hidup kita, itu karena penyebabnya apa? Atau siapa yang mempengaruhi hidup kita, yang mengubah hidup kita. Karena apa? Sarana untuk promosinya kurang. Sekarang itu menjadi banyak. Ya, jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh sebuah gereja, sebuah persekutuan, karena ada sosial media. Kita diuntungkan. Sekali lagi, motivasi utama bukan pamer, supaya pujian itu berhenti pada diri kita. Tapi supaya orang bertanya, kenapa dia bisa berbuat baik? Kenapa gereja ini mau menolong? Kenapa persekutuan ini mau ya berkorban untuk orang lain? Orang jadi tahu, oh iya, karena ini yang mengubah mereka. Ya, dan itu menjadi jembatan untuk kita bisa bermisi. Teman-teman ingat garam, ya itu kan garam antaranya. Garam itu punya fungsi untuk mengawetkan dan untuk menyedapkan. Ada fungsi. Namun garam itu hanya bisa berfungsi, hanya bisa melakukan fungsi ini kalau dia apa? Bercampur. Kita masak soto, waduh, kurang asin atau tidak asin. Padahal kita punya garam sangat banyak. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencampurkannya. Punya garam atau kita menjadi garam tidak selalu berarti kita tuh berfungsi. Kalau nggak mau nyampur. Kalau gereja, kalau persekutuan, kalau orang percaya hanya ngumpulnya, hanya temannya atau kegiatannya di dalam gereja saja, maka dia tidak bisa menjadi garam atau terang yang dinikmati oleh orang. Nah, sekali lagi, dalam perkembangan teknologi yang Tuhan percepat dalam 6 bulan ini, kita bisa melihat bahwa kita tuh bisa bercampur, kita bisa punya manfaat kumpul dengan orang-orang itu dengan cara yang lebih cepat. Ya, jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa sharing sesuatu, kita bisa mengambil bagian dalam banyak hal itu melalui sosial media. Ya, misalnya kalau ada orang sedang Zoom masalah nasionalisme, kita bisa bergabung, ikut, ya. Atau gereja punya punya satu acara yang baik. Dulu misalnya ada acara ceramah kebangsaan di gereja, orang lain mau datang ke gereja mikir kalau dia bukan Kristen. Sekarang orang bilang, oke, ada linknya, ada Zoom invitation-nya, dia bisa join walaupun dia belum tentu beragama Kristen. Ya, jadi teknologi dipakai oleh Allah untuk kita bisa bercampur dengan lebih cepat tanpa orang risih. Harus datang ke gereja, ya, harus perkenalkan kamu kok datang ke gereja kenapa? Kamu kan bukan Kristen dan sebagainya. Jadi kita harus bercampur, harus punya banyak kenalan, punya banyak teman. Kedua, kita harus berbeda atau murni. Kalau nyampur tapi tidak berbeda, jadi kita punya garam sekilo, kita masukin ke soto, kok nggak asin? Karena garamnya itu setelah kita rasakan tawar, tidak murni, tidak berbeda dengan sotonya. Hanya kalau dia berbeda, dia asin, maka dia berfungsi. Kalau kita bercampur dengan orang, kita kumpul-kumpul, kita punya tetangga, teman kerja, kalau hidup kita tidak berbeda, sama aja dengan mereka, maka kita tidak punya fungsi. Orang korupsi ikut korupsi, orang nakal kita ikut nakal, orang aneh-aneh yang salah, yang berdosa kita ikut, ya tidak ada manfaatnya. Nah, dengan cepat ya, kalau melihat misi Allah, ya Anglican Communion membuat bagaimana kita melakukan perwujudan misi, ya. Jadi gereja yang bermisi, persekutuan yang bermisi, orang kecil yang bermisi itu apa saja sih yang perlu dilakukan di dunia ini? Pertama, dia memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Jadi, perhatikan ini harus menjadi ultimate goal, harus menjadi tujuan akhir dari sebuah pekerjaan misi. Kalau kita ya memberi katakanlah orang sesuatu, sekalipun kita tidak boleh manipulasi. Kamu saya kasih pakaian panas pakai, kamu saya sekolahkan asal kamu jadi Kristen. Tidak boleh begitu. Tidak boleh memaksa, tidak boleh memanipulasi. Memberi yang memberi, orang bisa makan itu baik. Tapi doa kita adalah Tuhan, kalau Engkau berkenan, bukalah kesempatan supaya orang ini mendengarkan Injil. Supaya orang ini mendengarkan kabar baik. Kenapa?
Karena kebutuhan utama seseorang ya adalah keselamatan jiwanya. Memang dia butuh pendidikan, dia butuh rumah yang layak, dia butuh kesehatan, dia butuh makan. Itu kebutuhan di dunia, kebutuhan yang sangat penting. Tapi kebutuhan utama seseorang adalah keselamatan jiwanya. Tuhan Yesus sendiri berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Ya, jadi kalau kita menolong orang, kita tidak boleh manipulasi, kita tidak boleh dengan pertukaran kamu harus jadi Kristen, menolong yang menolong itu baik bagi mereka. Tapi doa kita adalah, Tuhan, seandainya Engkau memakai ini sebagai jembatan, dan ada kesempatan dibukakan, atau dia bertanya, saya ingin mengabarkan kabar baik. Ya, itu ultimate goal, itu goal terakhir dari pekerjaan misi. Kedua, orang yang sudah percaya, maka kita akan mengajar dia, membaptis dia, dan membina orang percaya. Ya, jadi pemberitaan kabar baik, kemudian membina orang-orang percaya. Gereja melakukan ini. Ya. Ketiga, menanggapi kebutuhan manusia dengan pelayanan kasih. Misalnya orang yang kelaparan, kita bantu sembako, orang butuh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya, apa yang merupakan kebutuhan. Kemudian mengusahakan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, menentang segala bentuk kekerasan, mengejar perdamaian dan rekonsiliasi, ketidakadilan pendidikan, kita ikut berteriak, kita ikut memberikan masukan, kita ikut mengusahakan supaya struktur masyarakat itu adil, lapangan pekerjaan tercipta, kita ikut memberikan sumbangsih kepada policy bangsa dan negara. Kemudian ikut menjaga keutuhan ciptaan, serta keberlangsungan dan pembaruan kehidupan bumi. Nah, ini 5 perwujudan misi yang komplit, yang complete and balance. Semuanya ada dan sungguh-sungguh kita usahakan. Jadi kalau mau dibuat gini ya, yang 2 ini berkenaan dengan kebutuhan manusia secara pribadi. Setiap orang perlu mendengarkan Injil dan diselamatkan. Kemudian bertumbuh untuk mengenal Tuhan dalam spiritualitas dia. Gereja harus melakukan hal-hal ini. Persekutuan harus punya area-area ini. Kedua, yang berkenaan dengan masyarakat. Masyarakat butuh apa sih? Oh, pelayanan kasih. Orang-orang yang ada yang miskin, ada orang-orang terlantar, ada anak-anak jalanan. Ada penegakan keadilan. Ini kok nggak adil ya? Ya, ada buruh-buruh yang dipaksa kerjanya 1 hari bisa 12 jam, 15 jam, gajinya kecil sekali. Ya, ini nggak adil. Ada orang yang cuma ongkang-ongkang kaki, ya, itu gajinya besar. Kok bisa begini? Kita ikut bersuara. Ini masyarakat. Ketiga, alam. Ya, mari kita ikut menjaga alam. Kalau kita main ke laut, ya jangan buang minum aqua dibuang ke laut. Ya, ciki kemudian bungkusnya cikinya dibuang ke laut. Ikut konservasi alam. Ya, jadi ini misi yang lengkap. Dan kita ditolong dengan alat-alat teknologi. Ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih luas. Dulu, kalau orang mau menginjili satu negara tertentu, itu harus berangkat berbulan-bulan belajar bahasanya dan sebagainya. Sekarang, orang bisa memakai alat-alat teknologi. Seperti sekarang ini ya. Coba misalnya kalau kita bukan pandemi dan tidak ada Zoom meeting. Teman-teman pengen, yuk kita undang Mas Petrus yuk. Nah, kalian kepikiran kan, kalau undang Pak Mas Petrus ke Coyudan, biaya pesawatnya gimana ya? Ya. Kemudian nanti kalau dia, misalnya saya bukan rumah di Solo, nanti nginep di hotel sehari berapa? Ya, itu udah kepikiran, waduh nggak mungkin. Sekarang ya, tinggal waktunya cocok, langsung kita bisa mendengarkan pembinaan atau pemberitaan Injil dari berbagai tempat, siapa saja dimungkinkan. Teknologi membantu kita untuk mempercepat semua ini. Ya, semua hal-hal ini. Ya. Jadi, aspek manakah yang perlu kita perbaiki di persekutuan kita, di gereja kita maupun secara pribadi? Apakah gereja kita kurang pemberitaan Injil, kurang pengajaran firman, kurang pelayanan kasih, kurang penegakan keadilan, atau pemilihan ciptaan? Tidak harus sama persis porsinya. Kalau mikir kalau pemuridan 2 jam, maka PI-nya juga harus 2 jam, ya, dan seterusnya. Tapi semuanya ada dan semuanya diusahakan. Ya. Nah, jadi sekali lagi bermisi di masa pandemik lebih mudah atau lebih sulit sebetulnya.
Ya, tentu masing-masing punya pro dan kontranya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan di masa-masa COVID ini, ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan, mungkin dulu Tuhan mengatakan, ada teknologi loh, ada Zoom loh, ada meeting jarak jauh loh, ya. Kalian bisa bikin acara-acara lebih baik loh. Kalian bisa taruh di internet, kalian bisa sebarkan. Ada orang yang bisa akses. Dulu kan kita berpikir kalau saya mau menginjili orang yang non-Kristen itu gimana ya? Ya bagi traktat, ya harus ketemu percakapan dan sebagainya. Sekarang tidak harus. Kita bikin konten yang baik, entah itu klip, entah itu katakanlah drama sederhana, atau itu cuma gambar, atau cuma komentar, kita taruh di Facebook, di Instagram, atau masukkan ke YouTube. Kita tahu bahwa ada orang yang melihat, ada orang klik, dan sebagainya. Kalau saya penginjilan pribadi-pribadi, dia mungkin akan defensif, dia akan mungkin bisa bertengkar, bisa berdebat. Dia tidak enak kalau kalah berdebat. Dia nggak enak kalau diserang agamanya. Tapi kalau saya bikin konten penginjilan, misi, saya taruh di YouTube, orang klik dari jauh atau dia klik diam-diam, dia nggak merasa terhakimi. Tidak ada perdebatan, dia cuma nonton. Setuju, tidak setuju, lebih enak. Dia bisa mencerna lebih lama dan seterusnya. Ada banyak hal yang dipermudah justru ketika situasi sulit atau situasi pandemi semacam ini. Ya. Jadi bagi saya kesulitan itu bisa menjadi kesempatan ya di masa. Jadi kita melihat gereja tanpa tembok. Jadi kalau sekarang kami online begitu ya, dulu yang datang ke gereja kami siapa? Ya jemaat kami sama simpatisan. Sekarang kami lihat bahwa yang ikut ibadah dengan memakai liturgi kami itu beberapa orang yang bukan anggota jemaat. Ada teman-teman dari Indonesia ikut, dari Amerika ikut. Ya kemarin ada orang yang bilang bahwa selama bulan-bulan ini kami ikut loh ya, liturginya gereja kalian. Itu bukan anggota. Ya kadang-kadang teman-teman juga gitu kan jajan. Oh ya nggak usah ikut liturgi lengkap lah, hanya dengar khotbahnya saja. Klik gereja tertentu. Ya bahkan denominasi lain. Oh pengen ngerti kalau GBI itu khotbahnya gimana? Klik GBI. Ya jadi tanpa tembok, tanpa batas denominasi. Akses tanpa batas. Artinya apa? Saya bisa ke gereja manapun juga, saya bisa ingin dengar khotbah siapapun juga, ya. Tanpa waktu. Saya mau ibadah. Dulu kan kalau GKI Codan cuma ibadah 3 kali jam ini terlambat sudah nggak bisa. Ya sakit di rumah nggak ikut ibadah. Sekarang ya saya mau ibadah jam 6 pagi boleh, jam 10, jam 11 nanti ada sedang sakit kegiatan atau apa ya kita bisa ibadah jam 11 malam tanpa batas waktu. Ya, jadi perhatikan bagaimana ini membuat kita jadi punya banyak kesempatan ya. Sumber data, daya, dana bisa dibagikan dengan lebih cepat. Saya tahu kondisi gereja ini sedang seperti apa. Saya tahu komunitas tertentu seperti apa. Saya bisa tahu bahwa ada orang yang kekurangan, ada orang yang di PHK, ada satu kelompok yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, saya tahu dari mana? Dari IT, dari sumber informasi yang didapatkan dengan cepat. Ya, dulu kalau misalnya ada kelaparan di satu tempat, ya kita nggak tahu dengan cepat. Mungkin setelah beberapa bulan sudah banyak meninggal baru terdengar. Sekarang begitu ada kejadian kebakaran saja di Jakarta di waktu yang sama, live itu kita bisa tahu, kita bisa take action, kita bisa lakukan sesuatu. Jadi perhatikan teknologi yang Allah berikan, ya. Itu bisa menjadi penghambat. Orang menjadi semakin selfish, orang tidak peduli orang lain. Ibadah online itu bisa selfish, bisa sendiri. Udahlah, saya nggak perlu ketemu orang, saya sendirian, di rumah sendiri. Bisa. Tapi juga bisa menjadi punya keuntungan. Saya bisa bertemu dengan siapa saja, orang-orang yang dulu saya tidak kenal, orang-orang yang dulu saya hanya ingin dengar khotbahnya, tapi saya tidak mungkin ke kota tersebut, sekarang bisa saya datangkan dia ke kamar pribadi saya. Ya, jadi itu dulu kalau misalnya, saya mau dengar khotbahnya Pak Stephen Tong, wah, masa harus ke Jakarta? Sekarang enggak, Pak Stephen Tong bisa saya undang ke kamar saya minta dia khotbah, ya gratis ya. Jadi dia khotbah kita dengerin, ya bisa terjadi, ya itu yang bisa kita lihat. Nah jadi teman-teman lihat dalam situasi pandemi, dalam situasi yang sulit, orang-orang struggling, orang-orang berjuang, orang-orang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidup. Ya, baik terutama yang terkena ada ekonomi, pekerjaan, ketakutan masa depan, ya kecukupan,
Belum problem-problem keluarga, suami istri di rumah terus dengan anak-anak, itu banyak pertengkaran, angka perceraian itu meningkat. Nah, bagaimana kita mengambil bagian? Apakah Injil, apakah hidup kita, apakah komunitas kita, apakah persekutuan kita itu bisa menjadi jawaban bagi mereka, teman-teman kita? Apa peran kita ya di dalam mengambil kesulitan orang lain? Coba lihat, temukan, pikirkan seseorang yang sedang membutuhkan seorang sahabat. Jangan-jangan temanmu sekantor sedang stres karena dikeluarkan atau gaji dipotong atau akan dikeluarkan. Jangan-jangan temanmu di persekutuan itu sedang takut, mungkin bulan depan tidak ada lagi pekerjaan. Jangan-jangan orang tua kita sedang menggumulkan dalam beberapa bulan bisa bertahan hidup atau tidak. Mereka membutuhkan teman, sahabat, yang mungkin juga menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan mereka. Atau komunitas-komunitas di sekeliling kita. Atau lebih luas lagi. Ya, oh iya, ada satu tempat saya kasih contoh saja ya. Ketika mulai Maret sampai Agustus ini tidak ada ibadah fisik tatap muka, maka online. Ya bagi gereja-gereja tertentu, Coydan seperti gereja kami, ya cepat sekali beradaptasi. Orang-orang, anak-anak muda belajar bagaimana rekaman, streaming dan sebagainya, ya jadi begitu ya, selesai. Pendetanya di rumah terus, saya rekaman dari rumah dan seterusnya. Baik voice maupun gambar, saya bisa rekaman sendiri. Saya punya alat-alat. Saya coba perhatikan teman-teman yang di pedalaman, di Papua, di NTT, beberapa di Sulawesi. Hamba Tuhannya mungkin hanya punya handphone yang sederhana. Untuk rekaman 10 menit mati karena panas. Ya, tidak tahu bagaimana rekaman. Kalaupun dia bisa rekaman hamba Tuhannya, jemaatnya belum tentu punya handphone. Dia akan broadcast di mana? Belum lagi masalah pulsa, jaringan. Maka ada banyak gereja yang sungguh-sungguh disebut tidak beribadah, ya tidak beribadah. Ketemu pun tidak, ya online pun tidak. Beberapa gereja itu nekat melanggar peraturan. Mereka tetap ibadah, tetap ketemu. Kita marah-marah, ini gereja kok tidak taat, hamba Tuhannya kok melawan pemerintah, kok diminta untuk tidak ibadah, kok nekat beribadah. Karena memang tidak ada cara lain. Kalau mereka tidak ketemu, mereka tidak ibadah. Ya nggak ada yang bisa online. Bayangkan di Papua, di NTT, bagaimana bisa online? Kalaupun pendetanya bisa, jemaatnya nggak bisa. Ya, dan itu artinya, ini ngomong sisi lain, hamba Tuhannya bagaimana penghidupan? Mungkin selama ini dia tuh hidup week by week, dari minggu ke minggu. Ketika dia pelayanan, jemaatnya memberikan persembahan, itu topangan hidupnya. Itu support bagi dia. Jadi begitu jemaat pulang, persembahan dibuka, dia pakai untuk beli beras, bayar listrik, sekolahkan anaknya. Nah, kalau berbulan-bulan tidak ada ibadah tatap muka, nggak ada persembahan, ya. Kalau gereja kami ya pakai PayNow, istilah pakai transfer masih bisa, ya. Kalau di sana bagaimana mereka transfer? Jadi bisa berbulan-bulan hamba Tuhannya tidak ada support. Nah, itu fakta. Ya, teman-teman bisa mengambil bagian apa? Ya, sebelum kita ngomong bermisi terlalu jauh, ada teman-teman yang seiman, hamba-hamba Tuhan yang kesulitan. Ya, bagaimana kita mengambil bagian dalam masalah-masalah tersebut. The best thing about the worst time, jadi hal terbaik ketika kita mari masa-masa sulit dalam hidupmu adalah kamu bisa melihat sesungguhnya sahabatmu yang sejati, siapa orang-orang sekeliling kita. Sebenarnya ini seperti apa? True colors of everyone. Ya. Kalau masa-masa bahagia, ya teman-teman itu baik. Begitu masa-masa sulit kita jadi ngerti ternyata orang ini semacam ini, orang ini semacam ini. Ya. Hard times will always reveal true friend. Masa-masa sulit itu selalu membuat kita jadi ngerti teman yang sejati seperti apa. Dan kita ingin menjadi teman sejati bagi orang lain. Bukan mencari teman sejati, menjadi teman sejati. Bagi orang sekeliling kita, bagi orang lebih luas, bagi dunia ini. Ya, itu Allah rindukan dalam hidup kita. Terakhir, best friends make the good times better. Ya, teman-teman yang dekat, teman-teman yang baik, itu membuat masa-masa indah menjadi lebih indah. Tapi membuat masa-masa sulit itu terlihat lebih mudah untuk kita jalani. Jadi teman-teman, kalau saya bilang bermisi, saya tidak mengatakan terlalu jauh. Teman-teman coba pikirkan siapa yang mau ke Papua, siapa yang mau ke Afrika, siapa yang mau ke pedalaman. Tidak. Ya, adopsi hati Tuhan. Berbelas kasihanlah untuk orang lain. Kalau saya sebut orang lain apa? Teman-temanmu di persekutuan.
Ya, jangan egois, jangan cari sesuatu untuk diri sendiri. Perhatikan temanmu, berkorbanlah untuk teman-temanmu di persekutuan, di gereja, di kampungmu, di pekerjaanmu, ya, di Indonesia. Ya, perhatikan dengan memegang gadget, dengan punya avatar, ya, jadi orang-orang yang tidak jelas. Avatar ini kan tipuan sebetulnya. Orangnya jelas nggak jelas, bener nggak sih? Ya, itu bisa membuat orang menyendiri, membuat orang menarik diri. Dia tidak mau dikenal sebagaimana seharusnya. Ya, cowok ngaku cewek kita juga nggak tahu. Umurnya 50 tahun ngaku 20 tahun kita juga nggak tahu. Itu avatar sebetulnya. Ya, penyamaran, penipuan begitu. Itu dunia sosial media bisa membuat avatar-avatar palsu semacam itu. Mari kita menjadi orang Kristen yang genuine, yang murni, yang asli. Ya, yang seperti Tuhan mau, menggunakan teknologi sosial media bukan sebagai penghambat, tapi sebagai alat untuk kita bisa semakin luas membuat jangkauan pengaruh bagi orang-orang sekeliling kita. Selamat menjadi saksinya. Ya. Oke, saya selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kalau tidak ada, saya selesai. Atau ada respon. Iya, terima kasih Pak Petrus buat sharing firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Oke, boleh ya Pak, kita diskusi sebentar, tanya-jawab gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, aku tadi lupa bilang di awal, setelah ini kita bisa tanya-jawab tentang bermisi di kehidupan kita, bagaimana kita bisa memahami misi Allah, kita bisa tanya-jawab mumpung ada kesempatan, bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Petrus. Nah, kalau teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh nanti ditulis di kolom chat dan saya akan membacakannya ya. Ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, saya mau mengajukan pertanyaan pertama dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan kalau bermisi itu kita mengadopsi apa yang dari Allah, betul ya Pak? Allah, betul. Hati Allah. Nah, kalau begitu ketika kita bermisi, apa kita tidak bisa melakukan apa yang kita sukai? Ya, baik, makasih ya. Sebetulnya boleh ya. Persoalannya adalah apa yang kita sukai itu harus kita cocokkan dengan hati Allah. Ya. Jadi kalau mau dibalik begini, hati Allah itu bagi dunia, ya, bagi dunia. Jadi tapi dunia itu luas. Dunia itu punya banyak aspek, banyak ragam, banyak tempat, banyak kebutuhan. Dan kita tidak mungkin seorang diri atau bahkan persekutuan melakukan semuanya itu. Ya, tidak mungkin gereja, bahkan kamu, saya mau terlibat di pendidikan, di anak terlantar, orang korban narkoba, ya kemudian lansia, nggak bisa. Maka kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, di mana tempat strategi saya? Nah, kalau bicara mengenai tempat strategi saya, itu kita bertanya di mana kita paling maksimal, di mana kita paling berdaya guna. Kalau bertanya di mana paling berdaya guna, maka kita bertanya, Tuhan, ya, apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu bisa berarti dengan apa yang saya suka lakukan, yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi ini pakai istilah passion, ya, beban, kerinduan. Bebanmu di mana? Apa yang kau tangisi? Apa yang kau sukai untuk kamu lakukan untuk menjawab hati Allah? Maka ada orang suka dengan lansia, ada orang suka dengan dunia anak, ada orang suka dengan korban narkoba. Ya, itu kesukaannya. Karena apa? Itu area yang Allah inginkan. Ya, jadi berkaitan dengan passion, kesukaannya, berkaitan dengan ability atau kemampuan. Saya kok mampu ini ya? Saya kok bisa main musik ya? Ya, tapi saya punya hasrat anak-anak jalanan. Oke, saya mau ke jalan ngajarin main gitar, main musik anak-anak jalanan. Saya suka, boleh. Jadi dengan kesukaan, dengan ability atau personality, ya gaya saya. Saya ini orangnya pendiam. Jadi kalau saya diminta untuk melatih orang ngomong, saya nggak bisa. Saya mau mengerjakan sesuatu yang cukup diam-diam saja, sesuai dengan apa yang saya suka, maka saya cocok melakukan ini. Jadi boleh, bahkan sebaiknya begitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tahu Allah suka, tapi kita nggak cocok, nggak suka. Ya, jadi terpaksa begitu. Coba-coba dulu boleh. Kemudian waktu kita suka sesuatu, kita tahu yang kita sukai itu ada di area yang Allah suka. Karena kan kesukaan Allah itu banyak, areanya juga banyak. Itu yang saya jawab dulu, ya. Ya, terima kasih Pak Petrus. Ya.
menjawab pertanyaan saya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau misalnya teman-teman males ngetik, boleh langsung buka kameranya, buka suaranya, langsung ngomong aja. Langsung disampaikan isi hatinya ke Pak Petrus ya. Boleh. Jadi ada yang mau bertanya? Oke teman-teman, jadi kalau tadi ada kata new normal, saya nggak tahu senormal apa ya. Kalau kita kembali, jadi begini, menurut saya apa yang saya renungkan dengan masa-masa sulit ini, Tuhan sedang memunculkan, mendesakkan suatu cara pelayanan, bermisi, atau bertumbuh yang dulu kita ignore, yang dulu kita abaikan. Sebetulnya Zoom ini kan sudah ada, atau Google Meet, atau kita dulu pakai istilah WA call lah ya, itu sudah ada, tapi kan jarang kita manfaatkan. Kita pikir ngapain sih, kan bisa ketemu di gereja. Jadi kita hanya memakai satu saja, yaitu pertemuan fisik. Ya, nah begitu ada pandemi, kemudian kebalikan, fisik hilang, kita mencoba dengan cara-cara virtual. Nah, ketika new normal, mungkin Allah berkata, lihat keuntungan virtual banyak bukan? Ada tempat-tempat jauh yang bisa engkau jangkau. Ada orang-orang asing yang bisa mendekat kepadamu. Kamu bisa lebih kreatif dalam membuat konten. Jadi nanti mungkin akan hybrid. Ya, hybrid itu campuran. Nanti ketika sudah boleh kembali persekutuan, sudah boleh ketemu fisik. Mungkin kita kalau gitu kita persekutuan gantian ya. Minggu ini ketemu fisik, minggu depannya virtual. Ya, seperti yang kami rasakan ya. Kami ada komisi wanita. Komisi wanita itu kalau ketemu fisik itu cuma sekitar 25-30 orang. Sekarang kalau ketemu virtual itu bisa 50. Kenapa? Ada teman-teman yang bergabung dari berbagai tempat. Ada yang dari Australia ikut, ada dari Jakarta ikut. Jadi mereka bilang, nanti kalau ketemu fisik orang-orang ini pasti nggak mau ikut, nggak bisa ikut. Jadi mereka kepikiran untuk nanti gantian. Seminggu ketemu fisik, seminggu virtual. Jadi new normal kita akan berbeda. Ya, karena apa? Karena yang normal itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Ya, jadi pikirkan, itu juga akan menimbulkan teman-teman akan kreatif untuk menciptakan peluang-peluang pelayanan maupun bersaksi. Ya, itu yang saya pikir baik. Contoh begini ya, kalau kita lihat ya virtual atau pandemi atau kalau dulu coba teman-teman berani nggak ngomong di depan kelas kalau di sekolah ya, maju ke depan ngomong satu ayat. Teman-teman, diam, dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita ngomong satu ayat di depan kelas. Nggak berani kita. Ya, dan orang kan aneh sekali. Atau di pasar, atau kita kumpul reuni, teman-teman SMA, SMP, kita ngomong ayat atau kebenaran. Nggak berani. Tapi sekarang, teman-teman posting, ya yang di Facebook, yang satu page saja. Satu ayat, satu kebenaran. Taruh. Teman-temanmu SMP, SMA, baca. Kristen maupun non-Kristen. Ya, jadi akhirnya mereka mendengar juga, ya, dan mereka tidak tersinggung, nggak ada yang marah-marah. Ngapain kamu kok nulis begini, kok kamu ngomong ini kepada saya? Mereka baca. Jadi perhatikan, dengan menulis orang baca sama dengan kita ngomong kepada mereka, tidak ada penolakan. Bukankah teknologi menjadi alat yang baik untuk kita bisa membagi sesuatu? Karena itu manfaatkan. Jangan kalau bikin status Facebook tiap hari hanya makan ini, pergi ke sini. Ya, saya kadang-kadang jengkel ada orang live itu hanya masak, hanya ngapa setrika live gitu. Ngapain gitu ya? Ya, nggak terlalu berguna lah gitu ya. Coba pikirnya yang lebih bermutu gitu ya. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Iya. Nggak perlu dipaksa, mungkin. Jadi justru ternyata lewat digital ini kita bisa ngelakuin misi yang lebih besar lagi ya Pak ya. Kita lebih mudah lagi untuk bermisi, untuk nyampein sekedar satu ayat atau untuk nyampein sekedar satu pesan Allah untuk semua orang gitu. Iya. Jadi dulu kalau saya mau ngomong kepada satu orang non-Kristen, dia deg-degan dan mungkin nggak kesampaian. Mau ngomong Tuhan tuh baik kepada saya mau sharing saja. Satu orang aja, satu kelas, satu teman di kampus nggak berani saya mungkin sharing kepada dia. Sekarang kalau saya misalnya mau tulis satu tempat begitu ya, atau teman-teman tulis cerita pendek kecil di Facebook, temanmu berapa? 600 atau 1000. Mereka buka atau baca begitu. Yang teman-teman SMP, SMA atau kuliah, mereka sudah mendengar dan kita nggak deg-degan ya. Dan mereka akan baca dan sudah selesai akhirnya mendengarkan juga.
Jadi ini yang kita lihat bahwa ternyata kemungkinan bersaksinya jauh lebih luas dan kita tertolong sebetulnya dengan virtual semacam ini. Itu yang perlu teman-teman sadari. Oke, ada yang mau tanya, teman-teman? Mengajak Pak Petrus untuk berdiskusi, kita berdiskusi bersama-sama. Kalau nggak ada, saya tanya aja. Silakan. Ya, oke. Jadi di zaman sekarang ini kan zaman yang yang memang mudah secara teknologi, tetapi zaman juga yang lebih sensi gitu. Apa-apa sedikit dilaporkan, menyinggung kalangan tertentu dilaporkan, terus ya itulah ada banyak laporan. Nah, bagaimana strategi kita untuk kita bisa secara cerdas juga bermisi supaya apa yang kita sampaikan itu bukan justru menjadi suatu batu sandungan yang kemudian nanti dilaporkan dan menjadi masalah. Oke. Ya, baik. Jadi makasih ya. Jadi memang sebaiknya kita tahu peraturan ya. Jadi undang-undang ITE itu yang dilarang apa ya. Jadi misalnya mencemarkan nama baik, menjelek-jelekkan atau menghina sebuah yang berkaitan dengan sara, suku tertentu, agama tertentu. Jadi sepanjang kita tahu rule-nya, kita tahu peraturannya, kita bermain di daerah aman ya. Jadi kalau kita menyerang, kita sebut satu agama ini begini, itu kita akan, apalagi memang dengan apa yang diposting itu ada rekam jejak ya. Jadi jejak digital itu, kalau dulu kita cuma ngomong, kita dilapori, kita bilang, masa saya pernah ngomong, buktinya apa? Waduh susah. Sekarang ada buktinya, orang bisa capture atau orang masih bisa ungkit lagi, kita bisa kena ya. Tapi kalau kita sharing, kita cerita apa yang kita alami, itu tidak akan ada hal yang bisa dipakai untuk menyudutkan kita. Jadi kita cerita tentang pengalaman kita, atau kita kutip ayat sebagai orang Kristen dan sebagainya, ya. Atau kita katakan secara umum, ya. Misalnya kita katakan begini, pernahkah ya teman-teman berpikir akan apa artinya hidup ini? Ya, apa yang terjadi di balik lubang kubur? Pernah nggak serius teman-teman mikirin itu? Ya, kita taruh di Facebook begitu aja. Siapa yang mau ngelaporin? Ya, itu kita tidak menyinggung agama tertentu, ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita cerdik di dalam memilih kata, kalimat, sekali lagi hindari sara, hindari untuk menyebut agama tertentu dan menjelek-jelekannya, dan sebagainya. Kita bersifat sharing, kita membagikan pertanyaan-pertanyaan lebih umum, dan seterusnya. Kita kalau kita ngomong ayat pun, kita ngomong keyakinan kita pun, atau kita mengatakan begini, puji Tuhan, haleluya, ya, di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Itu nggak akan diotak-atik juga, ya. Itu keyakinan kita kok. Kecuali kita sebut tidak seperti agama itu loh, kita sebut nama agamanya. Agama itu tidak ada kepastian atau sebagainya. Itu bisa menimbulkan polemik, ya. Jadi teman-teman tahu peraturannya, hati-hati dalam urusan sara, ya, yang menyebut atau merendahkan dan menghina satu kelompok tertentu. Itu yang saya sarankan. Ada teman-teman lain yang masih mau bertanya? Kayak nggak ada kayaknya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja ya Pak Petrus ya. Ya, oke, baik. Oke. Nggak ada yang mau tanya lagi ya. Oke, mungkin sharing dari Pak Petrus ini sudah menjawab isi hati kita mungkin ya. Jadi sudah menjawab semua permasalahan kita, semua pertanyaan kita tentang bermisi. Terima kasih Pak Petrus. Ya, nah, ya. Atau begini, saya coba rekatkan ya teman-teman. Memang kalau kita bicara misi, sekali lagi, misi itu kita mencoba mengadopsi hati Allah bagi dunia ini. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan dikatakan oleh John Piper bahwa misi ada karena penyembahan tidak ada. Jadi ketika orang mengenal Allah yang benar dan semuanya sudah menyembah Dia, maka misi bisa tidak perlu ada. Tapi karena belum semuanya, maka kita bermisi. Ya, jadi ultimate goal, tujuan akhir kita ada kerinduan agar semua bangsa, suku dan bahasa itu mengenal Dia.
Nah, tapi kita tidak perlu terlalu bernafsu sehingga create atau menciptakan kehebohan dengan menginjili dengan tidak dengan bijak begitu ya, memaksakan, memanipulasi, ya menipu orang agar orang menjadi Kristen, tidak begitu. Kita mulai dengan doa, ya kita mulai dengan dana dan dengan daya, ya. Jadi lakukan hal-hal tersebut dalam kapasitas kita masing-masing, ya. Sekali lagi, penginjilan verbal menceritakan siapa Yesus itu penting. Karena penginjilan verbal itulah yang membuat orang mengerti karakter Kristus dan mereka diselamatkan. Namun, kalau hanya verbal tanpa didukung oleh tindakan, kesaksian hidup, ya aksi-aksi sosial, maka jembatannya tidak kokoh. Ya, orang cenderung menolak. Bukan menolak pesannya, tapi menolak si pemberi pesan. Kalau hidup kita, komunitas kita tidak menarik. Karena itu dua-duanya dilakukan. Ya, nah, itu bisa dibangun, image itu bisa dibangun dengan platform sosial media. Jadi orang tahu wajah GKI Coyudan, pemuda remaja dengan ramah itu melalui apa yang mereka lihat di Facebook-nya. Ya, kalau di Facebook itu mereka melihat anak-anak omongannya kasar, omongannya kotor, itu tidak menarik. Atau profil dari sebuah persekutuan ditampilkan dengan tidak menarik, maka itu akan menggugurkan nanti komunikasi atau Injil verbalnya. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Kita buat kegiatan-kegiatan yang menolong, yang membantu masyarakat, membuat profil kita semakin baik supaya kalau ada kesempatan Tuhan izinkan, begitu kita sampaikan berita Injil verbal, mereka sudah lebih siap atau bahkan mereka mencari ya. Mereka datang kepada kita karena mereka tertarik dengan kehidupan yang kita tunjukkan. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Petrus. Untuk mengakhirinya, minta tolong dengan kasih Pak Petrus menutup dalam doa lagi ya. Baik, mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu, Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini dan Engkau mengasihinya. Kami tahu bahwa dunia ini masih ada banyak orang, suku, bangsa yang tidak mengenal Engkau atau enggan, tidak bersedia menyembah Engkau sebagai Allah yang benar. Karena itu kami tahu bahwa tugas kami di dunia ini sebagai orang-orang percaya adalah menjadi alat-Mu. Supaya kemudian lebih banyak lagi orang-orang dari segala suku, kaum, dan bahasa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami berdoa supaya melalui kehidupan kami, kesaksian kami, tingkah laku kami, proyek-proyek kami, tindakan-tindakan kasih kami membangun jembatan-jembatan yang kokoh, yang baik, yang dipersiapkan supaya kemudian sekali waktu berita Injil dapat disampaikan dengan lebih baik. Terima kasih. Tolonglah supaya kami bisa melihat setiap kesempatan yang Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan bukakan kepada kami, termasuk melalui alat-alat teknologi yang di dalam izin Tuhan ditemukan dan dikembangkan. Kami tahu kami menjadi diuntungkan, kami bisa memberitakan Injil dengan lebih mudah, lebih cepat, tersebar luas kemanapun juga dengan alat-alat teknologi. Kami ingin memanfaatkannya dengan baik, bukan sebagai alat kejahatan, namun sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati teman-teman di Coyudan supaya mereka terus-menerus memikirkan cara-cara yang tepat untuk menjadi saksimu di dunia ini. Menjadi agen-agen misi Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Terima kasih Pak Petrus Ya, sekali lagi. Sama-sama. Teman-teman, saya mendahului ya, saya tidak bisa sampai selesai. Kapan-kapan lain waktu bisa bersama-sama sampai selesai. Ya. Pak, tapi kita foto dulu boleh Pak sebelum Pak boleh, Petrus? Boleh, ya. Ini, silakan. Ya. Yang lainnya mau munculkan wajahnya untuk mau foto? Iya. Minta tolong Ko Teddy buat foto ya. Oh ya. Ayo guys, kita foto guys. Yuk guys. Belum semuanya. Tolong. Belum semuanya Munculin muncul. wajahnya. Ditunjukkan wajah-wajahnya. Masih ada Loh, beberapa. ada Chester. Siapa? sorry. Yang lain? Siapa yang belum Daniel, buka? Nyonyo, Vio, Grace, Remy, Ayu, Pio, Adit, Orca. Joanna. Ini ada Linda dan Leni nih. Linda dan Leni satu kamar. Oh, baik. Dibuka yuk, kita foto bareng-bareng yuk.
Ya, kita foto aja ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Teman-teman, saya pamit dulu Petrus. ya. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih, Terima Pak kasih. Ya. Oke, kasih, Mas Pet. Ya, ya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Pakai masker. Sama-sama Pak. Jaga kesehatan Iya, juga. di sini kalau nggak pakai masker 3 juta dendanya. Kalau di Indonesia kan cuma suruh nyanyi Indonesia Raya ya. Pilih orang gue masker ya. Cuma suruh. Oke, dimasukin peti juga. Iya. Ya, cuma guyon-guyon saya mau juga cuma dimasukin peti ya. Dari sini 3 juta ya, mikir. Ya, terima kasih Ya, ya Pak. selamat malam. Ya. Selamat malam. Games. Mana tadi ada Chester?